Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar bibit ya men. Kalau misalnya kamu lihat di videoku sebelumnya di mana aku memberikan alasanku kenapa portofolioku di bibit sementara ini 100% di reksadana obligasi atau pendapatan tetap, dan di video itu lumayan rame dan lumayan banyak yang menanyakan pertanyaan ya men. Jadi mungkin aku bakal kasih respons ke teman-teman semua, memberi jawaban seputar pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tersebut. Videonya yang satu ini ya, kalau misal kamu belum nonton, kamu boleh nonton dulu. Di sana aku membahas tentang portofolioku dan aku udah breakdown portofolioku isinya apa aja dan juga kenapa aku taruh 100% di reksadana obligasi ya. Kalau misal kamu lihat di sini, waktu itu masih sekitar 376 juta, cuman beda 2 juta dari hari ini. Namun keuntungannya udah lumayan banyak ya, man. Waktu itu keuntungannya di angka 3.732.589 per hari ini video ini dibuat, yaitu tanggal 21 Januari. Keuntungannya udah nambah 700.000 lagi, udah menjadi 4.538.446. Nah, sebelum mulai menjawab, seperti biasa aku bakal investasi dulu ya, teman. Seperti biasa, kita harus membiasakan habits untuk menyisihkan uang kita untuk membentuk yang namanya passive income dengan cara investasi. Di sini aku udah siapin saldo di Bank Jago. Ini saldo sisa, mungkin aku bakal pakai semuanya aja ya, teman. Seperti biasa, aku bakal manfaatin bonus referralku. Saat ini aku memiliki saldo cashback sebanyak 150.000, aku bakal pakai bonus referral ini ya, teman. Nah, aku bakal masukin semua danaku yang ada di Bank Jago, habisin aja 5.594.035 rupiah, kan? Jangan lupa kita nyalain cashback juga di sini. Kita tinggal pencet beli sekarang. Kalau kita pencet saya menyetujui, kemudian kita pencet bayar sekarang. Nah, di sini kita bakal pilih metode pembayaran. Seperti biasa, aku bakal langsung bayar menggunakan Bank Jago aja ya, biar lebih cepat ya, kan? Kita tinggal pencet bayar. Menurut aku pembayaran menggunakan Bank Jago sama GoPay itu convenient banget ya, kan? Nah, kita tinggal pencet bayar sekarang di sini, kemudian masukkan password seperti biasa. Nah, kalau udah kita tinggal pencet lanjut di sini, kemudian pembayaran berhasil. Kemudian kita selesai di sini. Kalau kita reload udah sampai verifikasi manajer investasi. Kalau kita ke home sekarang, portofolionya udah bertambah ya, kan? Menjadi 384.000 sekian. Dan 150.000-nya bakal masuknya belakangan. Oke, aku bakal menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua. Kalau bisa aku bakal habisin semua komentar yang ada di sini ya, kan? Yang pertama dari Kak Aceng Jajang, suara mic-nya kresek. Oh, kalau ini mungkin aku harus minta maaf dulu ke teman-teman semua kalau misalnya audio di channel ini masih ada sedikit kendala ya. Sebenarnya di sini aku udah beli mic, tapi entah kenapa mic-nya settingnya sepertinya masih error ya, kan? Aku udah coba otak-atik di OBS, tapi tetap aja suaranya masih seperti itu. Mungkin nanti aku bakal coba solve dengan aku beli mic lain lagi ya, kan? Aku bakal invest mic lagi, dan kita bakal lihat. Aku harap kedepannya suaranya bisa lebih nyaman didengar, supaya nggak mengganggu buat teman-teman semua, dan juga supaya channel ini bisa semakin bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi di dunia investasi ya, kan? Terima kasih banget buat Kak Aceng Jajang udah mengingatkan ya. Aku bakal improve lagi audionya di video berikutnya. Berikutnya dari ke Mas Fatul Barabere, udah berapa tahun pakai bibit bang? Nah, kalau misalnya berapa lama pakai bibit, sebenarnya aku pakai bibit ini baru belakangan ini aja ya. Aku bakal tunjukin. Kalau kita klik ke bagian portofolio di sini, kemudian kita pencet ke bagian lihat performa portofolio. Nah, di sini kamu bisa lihat rekap dari portofoliomu semenjak awal sampai sekarang. Ini kamu bisa lihat, aku sebenarnya udah bikin bibit tuh udah lama banget ya, kan? Bahkan dari 2020. Tapi di masa-masa itu aku sama sekali nggak tertarik untuk taruh di bibit. Karena kenapa? Karena di masa-masa itu portofolioku menurut aku pribadi masih kecil, dan juga aku masih lebih risk taker ya, kan? Di saat itu aku masih kebanyakan taruh uangku di P2P lending, di mana waktu itu P2P lending konsumtif lagi masa jaya-jayanya, rata-rata bisa memberikan return 20% plus per tahunnya. Dan aku lumayan banyak untung dari sana, ada untung sampai ratusan juta ya, kan? Nah, kemudian baru belakangan itu, baru aku karena aku pengen untuk bikin konten, aku pengen bikin review mengenai bibit, aku pengen membahas seputar bibit di channelku, makanya waktu itu aku coba iseng masukin sebanyak 100-an juta rupiah. Di sini kamu bisa lihat, itu di 2021 aku masukin sekitar 163 juta, kemudian aku WDO. Tujuannya ini buat tunjukin ke teman-teman semua bahwa bibit ini merupakan aplikasi yang benar dan bukan main-main ya, kan? Bahkan di sana aku juga udah cek legalitasnya, dan aku udah tunjukin gimana cara ngeceknya. Terus kalau misalnya ditanya udah berapa tahun pakai bibit, sebenarnya baru mulai serius invest itu dari 2022 ya, kan? Kemudian dari sana baru masukin, itu pun masukinnya sedikit demi sedikit, bertambah terus. Nih kalau misalnya lihat portonya sedikit demi sedikit. Baru di belakangan ini, karena kebanyakan desas-desus negatif mengenai 2023 dan juga ekonomi keadaannya kurang membaik, maka dari itu belakangan ini aku mainnya sedikit lebih liquid, aku mainnya sedikit lebih defensif, sehingga dana-danaku yang di P2P banyak kan aku pindahin ke sini. Dan juga untuk sementara aku bakal taruh di sini dulu ya, kan? Ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan diriku kalau misalnya nanti ada aset yang terdiskon, aku bisa menggunakan uang ini untuk
membeli aset-aset tersebut. Makanya baru dari sekitar 26 September baru aku top up lumayan banyak di sini sampai sekarang, berarti itu hanya sekitar 3 sampai 4 bulan aku baru top upnya lumayan banyak sampai di Porto yang saat ini, aman. Karena sebelumnya Portoku kebanyakan di platform-platform lain, baru sekarang pindahkan ke sini. Tapi aku saat ini masih juga memiliki Porto di tempat lain. Tujuannya untuk diversifikasi seperti biasa. Jadi gitu ya, kalau misalnya ditanya udah berapa tahun, seriusnya ini baru beberapa bulan ke belakang. Sebelumnya aku lebih banyak menggunakan platform lain sebagai instrumen investasiku ya. Kalau misalnya kamu pengen tahu apa aja yang aku gunakan, kamu boleh cek ke video-videoku yang sebelumnya, apalagi video-video yang lama, dan di sana biasa aku membahas tentang keuntungan-keuntungan yang aku dapat dari investasiku sebelumnya. Semoga bisa membantu ya buat Kak Mas Fatul Barabiri. Dari Kak Ahmad Jazuli, sekarang transaksi reksadana di atas 10 juta kena biaya materai 10.000, worth it nggak tuh bang kalau sering top up di atas 10 juta? Nah, kalau menurut aku pribadi, di sini keywordnya kamu tanya adalah kamu sering top up ya. Kalau misalnya kamu sering top up, saranku adalah kamu sering tapi top upnya di bawah limit yang ditentukan. Karena limitnya satu hari adalah 10 juta, jadi mungkin kamu bisa sering-sering top up tapi top upnya lebih kecil dari 10 juta. Dengan kamu masuknya nyicil seperti itu, kamu nggak bakal dikenakan biaya materai ya kan. Misal kalau misalnya kamu pengen masukin 25 juta, ya mungkin kamu nyicil aja. Hari pertama kamu masukin 9 juta, hari kedua masukin 9 juta, hari ketiga kamu masukin 7 juta. Tapi kalau misalnya dana kamu terlalu besar, menurut aku sih udah nggak worth it ya. Katakan kamu mau masukin 200 juta atau masukin 180 juta, kan nggak worth it kalau misalnya kamu masukin sampai 20 hari, setiap hari kamu top up 9 juta, 9 juta, 9 juta, yang ada kamu malah kebuang waktu. Dan juga lagi pula kalau kamu udah invest dalam jumlah yang lumayan besar seperti itu return dalam satu hari pun udah bahkan udah mengalahkan 10.000 ya kan. Seperti yang kamu lihat di portofolioku ini, katakan 384 juta. Nah, ini dalam satu hari biasa bisa menghasilkan sekitar 40 sampai 50.000, kadang lebih, tergantung kenaikan NAV-nya. Jadi kalau misalnya aku mau ngirit 10.000 dengan cara aku top up setiap hari, tapi nominal yang aku pengen masukin besar, menurut aku itu udah nggak worth it ya. Kecuali kalau misalnya kamu hanya masukin seperti 18 juta atau misalnya 15 juta, ya kalau seperti itu sebaiknya kamu nyicil aja, masukinnya 2 hari ya. Aku pribadi juga sebisa mungkin aku selalu menghindari yang namanya biaya materai ini. Terutama kalau misalnya aku pengen top up-nya masih yang kecil-kecil ya kan. Jadi kadang aku nyicil aja, masukinnya satu hari masukin 9 juta. Atau kalau mau lebih banyak dikit ya mungkin 9 juta 500. Yang penting di bawah 10 juta supaya nggak kena yang namanya biaya materai. Kemarin ya kan bisa ngirit 10.000. Semoga bantu ya buat Kak Ahmad Jazuli. Berikutnya dari Kak Dok Billy, kok mirip Antoni Sudarsono ya? Adik kakak. Waduh. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya bukan ya, aku bukan adiknya, tapi aku juga sering berkunjung ke channelnya beliau yang membahas banyak mengenai investasi properti ya. Kalau misalnya kamu pengen belajar properti, menurut aku Antoni itu oke banget ya. Menurut aku channel beliau itu mantep banget ya. Kamu bisa juga berkunjung ke channel Antoni Sudarsono. Itu bukan saudaraku, bahkan nama belakangnya juga beda ya kan. Tapi kalau misalnya mau diangkat jadi adik juga nggak apa-apa. Nanti aku bisa belajar investasi properti ya. Berikutnya dari Kak Teddy, Mas Daniel ingin bertanya, untuk reksadana di Bibit ada compounding interestnya nggak? Dan untuk cara compoundingnya gimana ya Mas? Terima kasih Mas. Nah, kalau misalnya untuk mengenai compounding ini, jawabannya adalah ada. Dengan kamu investasi di sini itu udah secara otomatis compounding ya kan? Karena return yang kamu dapatkan adalah return kamu dari keseluruhan investasi kamu. Katakan di tahun pertama kamu masukin 100 juta. Ya kamu dapat 6% dari 100 juta itu. Kalau misalnya kamu compounding terus, katakan udah selama 2 tahun, otomatis kamu akan mendapatkan 6%-nya itu dari 200 juta karena kamu udah top up terus, dan juga dari keuntungan yang di tahun pertama. Nah, mungkin untuk perhitungan detailnya nanti aku bakal bahas di satu video tersendiri, karena kalau misalnya nggak dijabarin mungkin itu bakal lebih sulit untuk dimengerti ya. Jadi kamu bisa tunggu aja di beberapa video setelah ini, aku bakal siapin dulu videonya. Semoga bantu ya buat Kak ini. Berikutnya, Kak, kenapa total AUM-nya beda sama punya saya? Punya Kak hampir semuanya triliunan, tapi punya aku mungkin setengah doang. Nah, ini ada yang bantu jawab karena videonya dibuat sebelum 2023. Nah, ini bener banget ya. Biasanya aku bikin video itu nggak langsung upload ya. Biasa kalau misalnya aku bikin video hari ini, nanti bakal diuploadnya bisa beberapa saat setelah ini, atau bahkan kadang bisa berminggu-minggu setelahnya kan, karena nunggu jadwal. Dan video ini dibuat pada tanggal 21, nanti mungkin uploadnya pun bisa beberapa minggu dari hari ini. Jadi itu wajar banget kalau misalnya ada sedikit perubahan. Jadi itu bukan karena aplikasinya bermasalah, tapi karena emang kendala waktu ya, emang masalah waktu. Dan yang kamu cek di saat itu adalah yang paling update ya kan, karena kalau misalnya videoku biasanya bisa kalah update ya kan. Semoga bantu ya buat kamu.
berikutnya dari Kak Jongki Sandra, memang P2P nggak bagus ya Kak. Nah, kalau misalnya untuk saat ini, sebenarnya bukan nggak bagus, tapi aku pribadi lebih untuk menghindari resiko aja ya kan. Karena seperti yang kamu ketahui, yang namanya P2P lending bisa memberikan return yang lebih tinggi, tapi otomatis secara profil resiko juga lebih tinggi. Kalau misalnya keadaan ekonomi lagi baik, aku pribadi lebih prefer untuk menaruh danaku di P2P ya kan. Karena selama ini aku udah jauh lebih banyak menghasilkannya dari P2P ketimbang dari reksadana. Dari P2P aku udah mendapatkan sekitar ratusan juta. Dari video-video sebelumnya kamu boleh cek ya kan. Cuman untuk saat ini aku hanya sedikit bermain lebih defensif. Benar banget jawaban dari Kak Mirda Sultan ini, resikonya saat ini reksadana obligasi yang disebut resikonya cenderung sangat rendah. Kalau menurut aku reksadana obligasi ini lebih ke arah medium risk ya kan. Kalau mau yang rendah itu biasanya reksadana pasar uang. Tapi sesuai prinsip investasi, kalau resiko lebih rendah otomatis returnnya juga jauh lebih rendah ya. Jadi disesuaikan aja dengan profil resiko kamu. Boleh juga diversifikasi ya. Seperti aku melakukan yang namanya diversifikasi. Nanti untuk update mengenai P2P nanti aku bakal bikin juga di video-video berikutnya ya. Jadi kamu pantengin aja terus channel ini, aku bakal selalu update. Nah, untuk beberapa pertanyaan berikutnya nanti aku bakal jawab di video berikutnya karena ini masih lumayan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Satu video ini ada banyak komentar dari teman-teman semuanya. Aku bakal siapin di video berikutnya lagi, dan juga di video berikutnya aku bakal jabarin keuntungan yang aku dapat dari bibit ini ya. Aku bakal coba melakukan perhitungan berapa passive income harian yang bisa aku dapat dengan portofolioku di bibit ini. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku taruh di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus investasi dan bisa kamu masukkan ke porto kamu ya kan. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.